Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Tertulis di dalam kitab Mazmur 143 ayat 5, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 143 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Ayat di atas terambil dari kitab
Mazmur 143 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Memuji dengan Pengertian. Kata bijak Alkitab hari ini adalah sukacita bertumbuh dalam tanah pujian. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah banyak dari kita yang rindu memuji Allah dengan lebih bersukacita. Salah satu halangannya adalah meskipun kita telah berusaha keras memuji Dia, kita tidak merasa sedang memuji Dia. Pengajar Alkitab Selwyn Hughes mengatakan bahwa Allah telah meletakkan dalam diri kita 3 fungsi utama: kehendak, perasaan, dan pikiran. Kehendak kita, katanya, tidak terlalu menguasai atau tidak berkuasa sama sekali atas perasaan kita. Anda tak dapat berkata, "Saya ingin merasakan sesuatu yang berbeda," dan kemudian berhasil melakukannya dengan membelokkan kekuatan kehendak Anda. Apa yang ditanggapi oleh perasaan adalah pikiran. Dengan mengutip sumber lain, Hughes berkata, perasaan kita mengikuti pikiran kita seperti anak itik mengikuti induknya. Jadi, bagaimana kita dapat membuat pikiran kita menjadi pemimpin bagi perasaan kita? Dalam Mazmur 143 Daud menunjukkan caranya kepada kita. Karena merasa kewalahan dan tertekan, ia meluangkan waktu untuk berpikir tentang Tuhan. Ia mengingat kasih setia Allah, bimbingannya, dan bahwa Dia dapat dipercaya, perlindungan dan kebaikannya, keadilan dan belas kasih-Nya. Dan sekali ia melakukannya, perasaannya mulai mengikuti pikirannya. Sebutkan berkat-berkat yang Anda terima setiap hari. Renungkan berkat-berkat itu secara menyeluruh. Ceritakan berkat-berkat itu kepada Allah dan orang lain. Perlahan-lahan, perhatian terhadap perasaan Anda akan berkurang dan Anda akan memuji Allah dengan penuh sukacita. Bersukacita karena pekerjaan Tuhan. Mazmur 92 ayat 5 berkata, "Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai." Sukacita yang dirasakan pemazmur disebabkan pekerjaan dan perbuatan Tuhan atas dirinya. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhanlah yang membuat ia bersukacita. Pemazmur bersukacita karena tangan Tuhan bekerja mendatang sukacita sehingga bersorai-sorai. Alkitab mencatat juga bahwa Allah turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi-Nya. Tuhan juga dapat mendatangkan apa yang tidak dilihat oleh mata dan tidak didengar telinga dan tidak timbul dalam hati manusia. Itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi-Nya. Mazmur 92 ini adalah mazmur sukacita yang dinyanyikan dalam peribadahan sebagai respon umat atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Pemazmur sungguh merasakan pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup. Oleh karena itu pemazmur selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Mazmur ini juga berisikan ajakan kepada umat percaya turut memuji Tuhan dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Pujian dan ucapan syukur adalah unsur-unsur pokok dalam kehidupan orang percaya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah di setiap waktu, mulai pagi hingga malam untuk keselamatan yang dinyatakan, untuk kasih karunia-Nya, dan kesetiaan-Nya dalam menuntun dan memelihara kita. Kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kehidupan yang penuh berkat dan kebaikan. Selama kita hidup dalam jalan Tuhan,
maka Ia tidak akan pernah berhenti melakukan kebaikan bagi kita umat kepunyaannya. Walaupun kehidupan kita seringkali menjumpai saat-saat yang tidak menyenangkan, yang membuat kita gagal, kecewa, sakit hati dan mengalami masalah yang tidak kunjung usai, percayalah bahwa kita diproses Tuhan untuk dapat menerima segala kemungkinan yang terjadi dengan tetap bersyukur akan segala waktu dan karyanya. Karena itu, bersukacita dan bersorak-sorailah atas pekerjaan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku Tuhan. Mazmur 143 ayat 8 berkata, Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Permohonan pemazmur pada nas hari ini menunjukkan bahwa ia sangat merindukan kasih setia Tuhan diperdengarkan kepadanya. Pemazmur meyakini bahwa jika Tuhan memperdengarkan kasih setianya kepadanya, maka ia akan tahu menempuh jalan yang hendak dijalaninya. Permohonan ini muncul dikala pemazmur sedang berada dalam masa yang krisis. Pengalaman Daud dalam Mazmur 143 menunjukkan bahwa dalam krisis yang dialaminya, Daud tetap berserah kepada Allah. Daud meneriakkan kegalauan hatinya kepada Tuhan. Dia berteriak meminta kelegaan dari Tuhan. Namun, kelegaan yang akan Tuhan berikan kepada kita belum tentu semerta-merta menghilangkan masalah kita. Mungkin, masalah yang kita hadapi akan tetap ada. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan kepada kita untuk mampu menghadapi masalah itu. Keadaan sulit ini melahirkan rangkaian doa yang indah dan bermakna. Dalam kesulitannya, pemazmur merasa sedemikian berat persoalannya seolah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Namun, perasaan ini cepat ditepiskan dengan kesadaran penuh bahwa tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan dan tidak seorang pun yang layak memohon kepada Allah. Di tengah krisis yang dialaminya, pemazmur tidak menghindar dari Allah, tetapi justru ia memerlukan Allah karena musuh-musuhnya sudah dekat mengancam jiwanya. Gambaran yang digunakan sangat kelam. Pemazmur menunjukkan bahwa secara psikologis dan spiritual, ia telah hancur, mirip seperti orang yang telah lama meninggal. Krisisnya makin menjadi-jadi ketika ia mengingat akan pekerjaan Allah dalam sejarah. Ia juga mengharapkan hadirnya titik cerah dalam situasi yang dihadapinya. Ia seperti tanah yang tandus, putus asa menantikan Tuhan. Dasar doa yang benar adalah mengakui kebenaran Allah. Oleh karena itu pemazmur melandasi permohonan dan pengharapannya semata-mata pada kesetiaan, keadilan, dan kebaikan Allah. Keyakinan pemazmur dilandaskan atas pengenalannya sendiri akan Allah yang telah hadir dalam sejarah bangsanya. Pemazmur memohon agar ia dilepaskan dari segala tekanan dan kesesakan, bukan karena ia baik tetapi semata karena kebaikan Allah. Pemazmur mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Percaya berarti pasrah pada kehendak Tuhan. Pemazmur menegaskan bahwa percaya berarti kerelaan menerima dan menempuh kehendak Tuhan. Kerelaan melakukan kehendak Tuhan adalah buah dari percaya. Pemazmur memahami bahwa kehendak Allah lebih dari segala sesuatu. Ia memang ingin keluar dari krisis, tetapi ia tetap ingin agar Allah sendiri yang menuntunnya melewati hari-hari yang sukar. Mazmur ini ditutup dengan seruan agar dirinya dihidupkan kembali.
Penghidupan kembali ini bukanlah sekadar penghidupan fisik, tetapi secara mental, psikologis, dan spiritual. Ia perlu mendapatkan kesegaran dan kekuatan baru untuk hidup. Perhatian utama Daud pada awal Mazmur ini adalah kesulitannya yang ditimbulkan oleh musuh-musuhnya. Namun, menjelang akhir Mazmur ini, sebagian besar perhatiannya adalah untuk menemukan dan mengikuti jalan Tuhan baginya untuk melangkah maju. Jika pemazmur memohon agar Tuhan memperdengarkan kasih setianya kepadanya, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita mampu mendengar kasih setia Tuhan, yakni: pertama, kita harus memiliki perhatian yang khusus. Kaum Israel adalah penggerutu yang sering melihat ke masa lalu. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki dan berharap untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Sepertinya mereka lupa tekanan dan penindasan karena perbudakan yang mereka alami. Ketika Musa ingin mendapatkan perhatian mereka, pesan itu sering didahului dengan, "Dengarlah, hai Israel," dengan kata lain, perhatikan, hai orang Israel, aku akan memberitahumu sesuatu yang penting. Tuhan sering mengutamakan pesannya kepada kita dengan cara yang sama. Itu bisa melalui kata-kata teman, anggota keluarga, firman Tuhan, atau peristiwa, atau Dia dapat berbicara kepada kita secara langsung melalui Roh Kudus. Tidak masalah bagaimana cara pesan itu disampaikan. Jika kita tidak memperhatikan, kita kehilangan arahan yang penting. Kedua, dengarkan suara yang tepat. Kurangnya fokus secara spiritual adalah pergumulan bagi kita semua. Apa yang terjadi dalam kehidupan fisik kita hampir selalu menguasai kehidupan spiritual kita. Kecuali jika kita secara sadar berupaya mengintegrasikan keduanya. Dunia berteriak meminta perhatian kita sementara roh secara diam-diam memintanya. Cara terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan adalah dengan menghabiskan waktu di dalam firman-Nya. Jangan gunakan alasan bahwa kamu tidak punya waktu karena kita menyediakan waktu untuk hal-hal yang kita tentukan menjadi prioritas. Jadikan perenungan dan pencernaan firman Tuhan sebagai prioritas utama bagi kehidupan rohanimu, sama seperti makanan untuk tubuh jasmani. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Ketiga, yakinlah, Tuhan mendengar kita. Terkadang, rasanya Tuhan tidak mendengarkan karena Dia tidak menjawab dalam jangka waktu yang kita tentukan. Tetapi firman Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia mendengar, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ingat, kitalah yang memiliki masalah pendengaran, bukan Tuhan. Hari ini, singkirkan kebisingan dunia. Lepaskan headphone. Berhenti berbicara, buka hati, pikiran, dan jiwamu dan dengarkan. Terakhir, jika kita mendalami ungkapan, "Perdengarkanlah kasih setiamu Tuhan," maka kita akan menemukan ada 4 bentuk makna, yakni: pertama, buatlah aku untuk dapat mendengar. Makna ini tertuju kepada orang yang memang telah terlatih untuk mendengar nasihat atau ajaran Tuhan.
Orang dalam kategori ini memiliki rasa haus yang hebat akan ajaran Tuhan sehingga setiap pagi ia minta agar Tuhan oleh Roh Kudus terus mendorong rasa rindunya akan ajaran atau teguran Tuhan sekalipun. Sebab itu baik baginya. Kedua, buatlah dengan cara apapun, supaya aku bisa mendengar. Makna ini tertuju kepada mereka yang ingin sekali mendengar ajaran atau nasihat Tuhan di pagi hari. Tetapi halangan dari dalam dirinya hebat. Misalnya ia selalu kalah oleh rasa kantuk sehingga tidak bisa bangun pagi-pagi. Orang seperti ini tidak tertib mengatur waktu karena bekerja atau bermain di bukan waktu bermain atau bekerja. Malam hari sama arti bekerja atau bermain dalam kesia-sian, atau bangun dan terburu-buru untuk bekerja karena takut terlambat atau rugi. Ketiga, buatlah agar aku mau mendengar. Makna ini tertuju kepada orang yang menganggap remeh ajaran atau nasihat Tuhan. Ia suka mengukur segala sesuatu menurut rasio atau menjadikan rasionya sebagai argumentasi menutupi salahnya. Ia berlagak pintar dan sudah tahu segalanya. Keempat, buatlah sehingga aku dapat mendengar. Makna ini tertuju kepada mereka yang ingin mendengar ajaran atau nasihat Tuhan tetapi ditantang oleh situasi di dalam masyarakat atau keluarganya. Ada rasa rindu tetapi tidak ada penuntun baginya. Dengan memahami keempat hal di atas, maka kita akan mampu memohon agar Tuhan memberitahukan jalan yang harus kita tempuh. Dengan tetap memahami kasih setia Tuhan sebagai ajaran atau nasihat, maka yang dimaksud dengan jalan di sini tidak menunjuk pada rute atau arah, melainkan lebih kepada sikap, perilaku, yang harus dimiliki oleh orang percaya. Jika kita sudah bisa memosisikan diri kita secara baik dalam kaitan dengan keempat aspek tadi, kita sudah bisa menilai sendiri bagaimana kita menjadi taat kepada Tuhan dan bagaimana cara agar kita memiliki perilaku hidup yang sesuai dengan nasihat dan ajaran Tuhan itu. Itulah yang hendak disampaikan pemazmur, bahwa orang percaya harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah membawanya ke dalam kecelakaan melainkan damai sejahtera. Maka untuk menempuh jalan lurus, kita harus dapat dan mau mendengar nasihat Tuhan. Karena itu, mulailah kehidupan kita setiap pagi dengan mendengarkan kasih setia Tuhan. Kepadamulah kuangkat jiwaku. Mazmur 143 ayat 8 berkata, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Dalam nas ini kita melihat bahwa pemazmur memohon agar ia dilepaskan dari segala tekanan dan kesesakan bukan karena ia baik tetapi semata karena kebaikan Allah. Pemazmur mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Percaya berarti pasrah pada kehendak Tuhan. Pemazmur menegaskan bahwa percaya berarti kerelaan menerima dan menempuh kehendak Tuhan. Kerelaan melakukan kehendak Tuhan adalah buah dari percaya. Pemazmur memahami bahwa kehendak Allah lebih dari segala sesuatu. Ia memang ingin keluar dari krisis, tetapi ia tetap ingin agar Allah sendiri yang menuntunnya melewati hari-hari yang sukar. Mazmur ini ditutup dengan seruan agar dirinya dihidupkan kembali. Penghidupan kembali ini bukanlah sekadar penghidupan fisik, tetapi secara mental, psikologis, dan spiritual. Ia perlu mendapatkan kesegaran dan kekuatan baru untuk hidup.
Pemazmur juga mengatakan bahwa ia akan mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Apa maksud kuangkat jiwaku? Tumbuhan hanya mempunyai tubuh, tidak bisa berpindah tempat. Hewan memiliki tubuh dan jiwa yang dapat menggerakkannya berdasarkan naluri. Namun, hewan tidak bisa mengangkat jiwanya, karena tidak memiliki roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa berada di antara tubuh dan roh. Maka manusia dapat menurunkan jiwanya ke tingkat tubuh atau mengangkatnya ke tingkat roh. Contoh perilaku manusia yang menurunkan jiwanya ke tingkat tubuh: marah yang meledak hingga melakukan kekerasan. Seorang pengemudi sepeda motor menyenggol sebuah mobil. Pengemudi mobil marah dan memukul pengemudi motor. Bukankah perilaku ini seperti hewan yang merasa teritorinya diserang, lalu marah dan balas menyerang? Jiwa turun ke tingkat tubuh. Sebaliknya, contoh perilaku manusia yang mengangkat jiwanya ke tingkat roh. Meski mendapat perlakuan kasar dari mahkamah agama Yahudi, dilempari batu sampai tewas, Saint Vanus mengangkat jiwanya ke tingkat roh, sehingga ia dapat berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku," dan kepada orang-orang yang menyakitinya, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Tentu masih banyak contoh lain tentang perilaku manusia yang menurunkan jiwanya ke tingkat tubuh atau mengangkat jiwanya ke tingkat roh. Berdasarkan pengalaman Nabi Daud dalam Mazmur di atas, manusia perlu mengangkat jiwa ke tingkat roh sehingga dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Dengan mengangkat jiwa ke tingkat roh bersatu dengan roh Tuhan akan membuat jiwa manusia bersukacita. Sadarilah keberadaan tubuh, jiwa, dan roh dalam diri kita. Dengan kesadaran itu, saat kita mengalami suatu peristiwa, kita dapat dengan cepat memutuskan apakah jiwa kita akan kita turunkan ke bawah mengikuti keinginan tubuh, atau jiwa kita akan kita angkat ke atas mengikuti kuasa Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa saja ayat Alkitab tentang meditasi? Akhirnya, saudara-saudara, apapun yang benar, apapun yang mulia, apapun yang adil, apapun yang murni, apapun yang indah, apapun yang terpuji, jika ada yang unggul, jika ada yang patut dipuji, pikirkanlah hal-hal ini. Oh, betapa aku mencintai hukum-Mu. Ini adalah meditasi saya sepanjang hari. Perintah-Mu membuatku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, karena perintah itu selalu bersamaku. Pemahamanku lebih dari semua guruku, karena kesaksian-Mu adalah renunganku. Mazmur 119 ayat 97-99 mengisyaratkan, "Tetapi ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintunya dan berdoalah kepada Bapamu yang diam-diam, dan Ayahmu yang melihat secara sembunyi-sembunyi akan membalasmu." Matius 6 ayat 6 berkata, "Aku telah menyimpan perkataan-Mu dalam hatiku, agar aku tidak berbuat dosa terhadap-Mu." Mazmur 119 ayat 11 Anakku, perhatikanlah kata-kataku, arahkan telingamu pada perkataanku. Jangan biarkan mereka lepas dari pandanganmu, simpanlah itu di dalam hatimu, sebab itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang menemukannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Amsal 4 ayat 20-22 Mataku terjaga menjelang waktu jaga malam, agar aku dapat merenungkan janji-Mu. Mazmur 119 ayat 148 mengatakan, Kamu menjaga dia dalam kedamaian sempurna yang pikirannya tertuju padamu, karena dia percaya padamu. Yesaya 26 ayat 3 berkata, Aku akan merenungkan semua pekerjaan-Mu, dan merenungkan perbuatan-Mu yang perkasa. Mazmur 77 ayat 12 menuliskan, Mulutku akan mengucapkan hikmat, renungan hatiku adalah pengertian. Mazmur 49 ayat 3 juga mengatakan, Saat aku mengingat-Mu di tempat tidurku, dan merenungkan-Mu di malam hari. Mazmur 63 ayat 6 Saya ingat masa lalu, saya merenungkan semua yang telah Anda lakukan. Aku merenungkan pekerjaan tangan-Mu. Mazmur 143 ayat 5 berkata, Tetapi kesukaannya adalah pada hukum Tuhan, dan pada hukum itu ia merenungkannya siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Filipi 4 ayat 8 menuliskan, Semoga renunganku berkenan kepadanya, karena aku bergembira karena Tuhan. Mazmur 104 ayat 34 juga menuliskan, Aku akan merenungkan ajaran-Mu dan memusatkan perhatian pada jalan-Mu. Mazmur 119 ayat 15 Kitab Taurat ini tidak akan lepas dari mulut-Mu, tetapi hendaklah kamu merenungkannya siang dan malam, agar kamu berhati-hati dalam berbuat sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya, karena dengan demikian jalan-Mu akan makmur, dan kesuksesan-Mu pun akan baik. Yosua 1 ayat 8 berkata, Biarlah perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan di mata-Mu, ya Tuhan, batu karangku dan penebusku. Dengarlah doaku. Mazmur 143 ayat 1 berkata, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Mazmur ini adalah doa pribadi yang dinyanyikan oleh Daud dalam situasi sulit atau krisis dalam hidupnya. Meskipun kita tidak memiliki catatan spesifik tentang situasi apa yang menjadi latar belakangnya, Mazmur ini mencerminkan banyak situasi dalam hidup Daud di mana dia merasa terancam, dianiaya, atau dalam kesusahan. Daud memohon kepada Tuhan untuk mendengarkan doanya, memperhatikan permohonannya, dan menjawabnya. Daud mencari perlindungan, petunjuk, dan kasih setia Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit. Dia mengharapkan bahwa Tuhan akan bertindak dalam keadilan-Nya, memberikan pertolongan dan jawaban yang benar sesuai dengan rencana dan karakter-Nya yang baik. Daud sebagai seorang pribadi yang beriman dan tulus dalam hubungannya dengan Tuhan seringkali mencari pertolongan darinya melalui doa-doa seperti ini saat dia menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidupnya. Mazmur 143 ayat 1 adalah ekspresi kepercayaan Daud kepada Tuhan sebagai sumber harapan dan perlindungan dalam saat-saat sulitnya. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dari Mazmur 143 ayat 1 mengandung beberapa pesan dan pelajaran yang dapat direnungkan. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Daud menunjukkan kepercayaan dan keyakinan kuat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa mendengar doanya dan memberikan jawaban yang tepat. Ini adalah ungkapan kepercayaan dalam kuasa dan kemampuan Tuhan untuk menjawab doa. Kedua, kerendahan hati.
Dalam memohon kepada Tuhan untuk mendengarkan doanya, Daud menunjukkan kerendahan hati. Dia menyadari bahwa dia bergantung sepenuhnya pada belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersikap rendah hati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketiga, permohonan atas kasih setia dan keadilan Tuhan. Dalam doanya, Daud meminta agar Tuhan menjawabnya berdasarkan kasih setia dan keadilannya. Ini menekankan pentingnya mengandalkan karakter dan sifat baik Tuhan dalam doa-doa kita. Ketika kita berdoa, kita dapat meminta agar Tuhan bertindak berdasarkan kasih-Nya yang tak terbatas dan keadilan-Nya yang sempurna. Keempat, kesetiaan dan keadilan sebagai dasar doa. Daud tidak hanya meminta jawaban dari Tuhan, tetapi dia berharap bahwa jawaban tersebut akan mencerminkan kesetiaan dan keadilan Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk selalu mencari kehendak Tuhan dalam doa-doa kita dan meminta agar apapun yang Dia lakukan sesuai dengan rencana-Nya yang sempurna. Kelima, kehidupan berdoa. Mazmur 143 ayat 1 mengingatkan kita akan pentingnya berdoa dalam hidup kita. Daud berdoa sebagai tanggapan terhadap situasi sulitnya, dan ini adalah sikap yang patut ditiru. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, mencari petunjuk, kekuatan, dan pertolongan-Nya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam keseluruhan, Mazmur 143 ayat 1 mengajarkan kita tentang pentingnya kepercayaan, kerendahan hati, dan mencari Tuhan dalam doa-doa kita. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berdoa dengan hati yang tulus dan mencari kehendak Tuhan, Dia akan mendengarkan dan bertindak sesuai dengan karakter-Nya yang baik. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih,
Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.